والله غزة صارت هي الفاضحة، غزة صارت هي الكاشفة، يعني كشفت كثير من مواقف الناس للأسف. Gara-gara menyebut pemerintahan Arab munafik dan mengabaikan rakyat Gaza, Kuwait cabut kewarganegaraan ulama terkenal ini. Beliau adalah Syekh Nabil Al-Awadi, seorang profesor universitas, anggota lembaga amal Mabarat Tariq Al-Iman, dosen di Universitas Pendidikan Dasar, imam di Masjid Rumah Sakit Mubarak Al-Khabir, serta khatib di berbagai masjid di negara-negara Teluk. Saat ini, beliau bertugas di Kementerian Awqaf dan Urusan Islam Kuwait sebagai imam dan khatib. Dan terbaru, pemerintahan Kuwait kembali mencabut kewarganegaraan beliau setelah komentarnya yang kritis terhadap para pemimpin muslim dan respon mereka terhadap genosida di Gaza. Dalam tayangan televisi, beliau menyindir tajam para pemimpin tersebut, menyebut kemunafikan mereka kini justru dipertontonkan, berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW, di mana kemunafikan adalah sesuatu yang disembunyikan. Berikut cuplikan videonya yang menghebohkan publik. والله غزة صارت هي الفاضحة، غزة صارت هي الكاشفة، يعني كشفت كثير من مواقف الناس. للأسف كنا نتصور نصرة أكبر من المسلمين لغزة في بداية الأمر، لكن اتضح مع مرور الأيام أن صحيح الشعوب موقفها زين، ولا زالت الحمد لله كثير من الشعوب موقفها زين، لكن من بيده الأمر أحيانا من بعض أصحاب الأملاك الشركات أو بعض المناصب أو بعض المسؤوليات، كثير منهم ما فعل شيئا لإخوانه في غزة، بل المصيبة بعضهم أظهر وكشف عن نفاقه. يعني النفاق أيام عبد الله بن سلول كان يتخفون فيه، اليوم بعض المنافقين كشف عن قناعة وما يهمه، وبدأ يتكلم عن أهل غزة وعن المجاهدين فيها وعن المقاومين ويذمهم ويتهمهم ويحرض عليه، بل بعضهم وصل فيه الأمر أنه يدعو عليهم. طبعا هذا ما نعتبرهم من الأمة، هذا نخلهم على صوب، لأن حتى تضيع الوقت فيهم حرام، يعني نضيع الوقت في هؤلاء المفضوحين من الصهاينة الذين يسمون أنفسهم من هذه الأمة، أبدا ليسوا جزءا من. Ini bukan kali pertama Syekh Al-Awadi menghadapi pencabutan kewarganegaraan. Pada tahun 2014, ia mengalami hal serupa karena secara terbuka mendukung pemberontakan di Suriah melawan rezim Bashar al-Assad. Namun, kewarganegaraannya sempat dipulihkan kembali pada tahun 2018. Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Kuwait terkait pencabutan terbaru ini. Sementara di Israel, lebih dari 1.500 tentara dari Korps Lapis Baja Israel, termasuk sejumlah jenderal senior, menandatangani sebuah petisi pada hari Senin 15 April 2025 yang menyerukan kepada pemerintah Israel agar memprioritaskan pemulangan para sandera yang ditawan di Gaza, bahkan jika hal tersebut mengharuskan berakhirnya perang di wilayah tersebut. Mengutip laporan harian Ma'arif yang dilansir Anadolu Agency, sebanyak 1.525 anggota Korps Lapis Baja, mulai dari penembak jitu hingga jenderal, turut membubuhkan tanda tangan mereka. Mereka mendesak pemerintah untuk melakukan segala upaya demi membebaskan para sandera, walaupun itu berarti menghentikan pertempuran, tulis Ma'arif. Para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang militer, termasuk mantan tentara unit tank yang kini menjadi warga sipil, komandan junior, serta mantan perwira tinggi Angkatan Darat Israel. Tokoh-tokoh penting yang turut menandatangani petisi antara lain mantan Perdana Menteri dan mantan Panglima Militer Ehud Barak, mantan Kepala Komando Pusat Amran Mitzana, mantan Kepala Staf dan Halud, dan sejumlah mantan pejabat tinggi lainnya. Petisi ini merupakan bagian dari gelombang seruan publik yang semakin meluas dari militer aktif maupun pensiunan militer Israel yang mendesak pemulangan sandera dan penghentian perang. Menurut hitungan Anadolu, hingga saat ini telah ada hampir 10 petisi serupa yang diterbitkan oleh tentara Israel sejak Kamis lalu. Namun, alih-alih membuka ruang dialog, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, justru mengancam akan memecat tentara aktif yang terlibat dalam penandatanganan petisi tersebut. Melihat perkembangan ini, tampak jelas bahwa masyarakat Israel sendiri, terutama mereka yang pernah dan masih aktif bertugas di medan perang, sudah mulai kehilangan harapan terhadap kelanjutan konflik ini. Penandatanganan petisi oleh para tentara menunjukkan adanya kelelahan moral dan psikologis yang mendalam. Pada kenyataannya,
warga Israel sudah tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan. Namun sayangnya, gengsi pemerintah yang mengklaim diri sebagai kekuatan militer terkuat di kawasan membuat mereka enggan mengakui bahwa penghentian perang adalah pilihan yang lebih manusiawi dan rasional.